kehidupan bertabur kesenangan dan kesedihan saudaraku. Manusia merupakan makhluk multidimensional. Salah satu dimensi eksistensialnya adalah dimensi afeksi dan perasaan di mana manusia terkadang merasakan kesenangan dan terkadang juga lantaran beberapa faktor, dirundung kesedihan. Kesenangan dan kesedihan merupakan dua hal yang berbeda, namun sebenarnya saling melengkapi. Seseorang tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya bahagia, jika ia belum pernah mengalami kesedihan. Dan sebaliknya, seseorang tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya kesedihan, jika ia tidak mengerti apa itu kesenangan. Kedua hal sudah tidak bisa ditepis lagi, karena semua manusia pasti pernah mengalaminya, bahkan bisa dikatakan sudah menjadi kodrat manusia. Kesedihan di dunia tidak bisa disebut kesedihan jika akhirnya mendapatkan surga. Dunia merupakan penjara bagi mereka yang beriman dan bertakwa, yang mana dalam kehidupannya mereka tidak leluasa bergerak bebas, di setiap langkahnya terdapat syariat yang mengikatnya. Bagi mereka yang taat dengan syariat Islam, walaupun di dunia mereka sangat berat dan sengsara, di akhirat nanti mereka akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan yang sejati yakni surga, yang disebabkan karena keimanan dan ketakwaan yang dimilikinya. Kesenangan di dunia tidak bisa disebut kesenangan jika akhirnya mendapatkan neraka. Mereka yang telah buta dari jalan yang lurus akan menganggap dunia yang sementara ini sebagai surga. Di setiap langkahnya mereka tidak peduli dengan syariat Islam, bahkan menganggapnya sebagai sumber pengekangan hidup. Dalam pikiran mereka tidak ada halal dan haram, yang ada hanya foya-foya dan bagaimana menikmati hidup yang sekali ini dengan kesenangan yang semu. Allah Azza wa Jalla berfirman, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya 35, Ibnu Katsir berkata, makna ayat ini yaitu, kami menguji kamu, wahai manusia, terkadang dengan bencana dan terkadang dengan kesenangan, agar kami melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang ingkar, serta siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Tafsir Ibnu Katsir 5.342, cetakan Darut Thayyibah. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya yang maha tinggi dan hikmahnya yang maha sempurna menurunkan syariatnya kepada manusia untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup mereka. Oleh karena itu, hanya dengan berpegang teguh kepada agamanya lah seseorang bisa merasakan kebahagiaan hidup yang hakiki di dunia dan akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajak kamu kepada suatu yang memberi kemaslahatan hidup bagimu. Quran Surat Al-Anfal 24. Ibnu Qayyim berkata, ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan yang bermanfaat hanyalah didapatkan dengan memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang tidak memenuhi seruan Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya, maka dia tidak akan merasakan kehidupan yang baik. Meskipun dia memiliki kehidupan seperti hewan yang juga dimiliki oleh binatang yang paling hina sekalipun. Maka kehidupan baik yang hakiki adalah kehidupan seorang yang memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya secara lahir maupun batin. Kitab Al-Fawaid, hal 121, Cet. Muasasatu Umil Qura, inilah yang ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya firman-Nya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka di akhirat, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl 97, dalam ayat lain, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabb-mu dan bertobat kepadanya, jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu di dunia, sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, balasan, keutamaannya,
di akhirat nanti. Quran Surat Hud 3. Dalam mengomentari ayat-ayat di atas, Ibnu Qayyim mengatakan, dalam ayat-ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa Dia akan memberikan balasan kebaikan bagi orang yang berbuat kebaikan dengan dua balasan kebaikan di dunia dan balasan kebaikan di akhirat. Al-Wa'abilus Saib, hal 67, Cet. Darul Kita Abil Arabi. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ibadah salat yang dirasakan sangat berat oleh orang-orang munafik sebagai sumber kesejukan dan kesenangan hati. Dalam sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah menjadikan Qurratulain bagiku pada waktu aku melaksanakan salat. Hadis riwayat Ahmad 3.128, An-Nasai 7/61 dan imam-imam lainnya. Dari Anas bin Malik, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' As-Saghir, HLM 544, makna Qurratulain adalah sesuatu yang menyejukkan dan menyenangkan hati. Fathul Qadir, Asy-Syaukani, 4.129, saudaraku, dikarenakan seorang mukmin dengan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla, memiliki kebahagiaan yang hakiki dalam hatinya, maka masalah apapun yang dihadapinya di dunia ini tidak membuatnya mengeluh atau stres, apalagi berputus asa. Hal ini disebabkan karena keimanannya yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla sehingga membuat dia yakin bahwa apapun ketetapan yang Allah Ta'ala berlakukan untuk dirinya maka itulah yang terbaik baginya. Dengan keyakinannya ini Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan kebaikan baginya berupa ketenangan dan ketabahan dalam jiwanya. Inilah yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang, kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Takabun 11. Ibnu Katsir mengatakan, makna ayat ini, seseorang yang ditimpa musibah dan dia meyakini bahwa musibah tersebut merupakan ketentuan dan takdir Allah Azza wa Jalla, sehingga dia bersabar disertai perasaan tunduk berserah diri kepada ketentuan Allah Azza wa Jalla tersebut, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya dan menggantikan musibah dunia yang menimpanya dengan petunjuk dan keyakinan yang benar dalam hatinya, bahkan bisa jadi dia akan menggantikan apa yang hilang darinya dengan yang lebih baik baginya. Tafsir Ibnu Katsir 8.137. Inilah sikap seorang mukmin dalam menghadapi musibah yang menimpanya. Meskipun Allah Azza wa Jalla dengan hikmah-Nya yang maha sempurna telah menetapkan bahwa musibah itu akan menimpa semua manusia, baik orang yang beriman maupun orang kafir, akan tetapi orang yang beriman memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang kafir, yaitu ketabahan dan pengharapan pahala dari Allah Azza wa Jalla dalam menghadapi musibah tersebut. Tentu saja semua ini akan semakin meringankan beratnya musibah tersebut bagi seorang mukmin. Dalam menjelaskan hikmah yang agung ini, Ibnu Qayyim mengatakan, sesungguhnya semua musibah yang menimpa orang-orang yang beriman dalam menjalankan agama Allah Azza wa Jalla senantiasa disertai dengan sikap ridha dan ihtisab, mengharapkan pahala darinya. Kalaupun sikap ridha tidak mereka miliki maka pegangan mereka adalah sikap sabar dan ihtisab. Ini semua akan meringankan beratnya beban musibah tersebut. Karena setiap kali mereka menyaksikan, mengingat, balasan, kebaikan tersebut, akan terasa ringan bagi mereka menghadapi kesusahan dan musibah tersebut. Adapun orang-orang kafir, maka mereka tidak memiliki sikap ridha dan tidak pula ihtisab. Kalaupun mereka bersabar, menahan diri, maka tidak lebih seperti kesabaran hewan-hewan ketika mengalami kesusahan. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan hal ini dalam firman-Nya, janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu menderitanya.
Sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Quran Surat An-Nisa 104. Oleh karena itu, orang-orang mukmin maupun kafir sama-sama menderita kesakitan. Akan tetapi, orang-orang mukmin teristimewakan dengan pengharapan pahala dan kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Iqaat 1 Lahfan, HLM 421-422, Mawaridul Amaan. Saudaraku, ada faktor lain yang tak kalah pentingnya dalam meringankan semua kesusahan yang dialami seorang mukmin dalam kehidupan di dunia, yaitu dengan dia merenungkan dan menghayati hikmah-hikmah agung yang Allah Azza wa Jalla jadikan dalam setiap ketentuan yang diberlakukannya bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Karena dengan merenungkan hikmah-hikmah tersebut dengan seksama, seorang mukmin akan mengetahui dengan yakin bahwa semua cobaan yang menimpanya pada hakikatnya adalah justru untuk kebaikan bagi dirinya, dalam rangka menyempurnakan keimanannya dan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Semua ini di samping akan semakin menguatkan kesabarannya, juga akan membuatnya selalu bersikap husnuzhan, berbaik sangka, kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua musibah dan cobaan yang menimpanya. Dengan sikap ini Allah Azza wa Jalla akan semakin melipat gandakan balasan kebaikan baginya, karena Allah Azza wa Jalla akan memperlakukan seorang hamba sesuai dengan persangkaan hamba tersebut kepadanya, sebagaimana firman-Nya dalam sebuah hadits qudsi, Aku akan memperlakukan hambaku sesuai dengan persangkaannya kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7066 dan Muslim nomor 2675. Makna hadits ini adalah Allah Azza wa Jalla akan memperlakukan seorang hamba sesuai dengan persangkaan hamba tersebut kepadanya, dan dia akan berbuat pada hambanya sesuai dengan harapan baik atau buruk dari hamba tersebut. Maka hendaknya hamba tersebut selalu menjadikan baik persangkaan dan harapannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kitab Faidul Qadir 2-312 dan Tuhfatul Ahwazi 7/53. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla menjadikan musibah dan cobaan di dunia sebagai sebab untuk menyempurnakan keimanan seorang hamba terhadap kenikmatan sempurna yang Allah Azza wa Jalla sediakan bagi hambanya yang bertakwa di surga kelak. Inilah keistimewaan surga yang menjadikannya sangat jauh berbeda dengan keadaan dunia, karena Allah Azza wa Jalla menjadikan surganya sebagai negeri yang penuh kenikmatan yang kekal abadi, serta tidak ada kesusahan dan penderitaan padanya selamanya. Sehingga kalau seandainya seorang hamba terus-menerus merasakan kesenangan di dunia, maka tidak ada artinya keistimewaan surga tersebut, dan dikhawatirkan hamba tersebut hatinya akan terikat kepada dunia, sehingga lupa untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Ibnul Qayyim dalam Iqaat 1 Lahfan, hal 423, Mawaridul Amaan dan Ibnu Rajab dalam Ja'amiul Ulumi wal Hikam, HLM 461, Cet. Dar Ibni Hazm. Inilah di antara makna yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6053. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa bersyukur atas segala karunia-Nya dan bersabar atas segala cobaannya untuk meraih ridha-Nya. Amin ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab.